Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Basis Data tugas 1. Saya akan mulai mengerjakan tugas 1, yaitu dengan soal adanya sebuah kasus sebagai berikut. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon sekian-sekian. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode underscore mobil, jenis underscore mobil, tahun underscore mobil, dan harga underscore sewa titik. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor underscore KTP, nama, nomor underscore telepon, dan alamat titik. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor underscore sewa, tanggal underscore sewa, tanggal underscore kembali, denda titik. Berdasarkan soal tersebut, kasus tersebut, tugas saya adalah untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Dan untuk petunjuk pelaksanaan, saya melakukannya sesuai dengan petunjuk yang ada di modul pembelajaran MS IM 4206 Basis Data, di mana langkah-langkah tersebut adalah yang pertama adalah tahapan dalam membuat ERD atau Entity Relation Diagram, di mana selalu dibuat secara bertahap. Adapun tahapan yang harus ditempuh adalah yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem basis data tersebut, di mana entity atau entitas itu menunjukkan objek-objek dasar terkait di dalam sistem, di mana objek-objek dapat berupa orang, benda, ataupun hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. A. Entitas dinyatakan dengan simbol 4 persegi panjang. B. Nama entitas berupa kata benda tunggal. C. Nama entitas dapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan maknanya dengan jelas. Berdasarkan kasus yang tadi sudah dibacakan, di sini untuk langkah pertamanya adalah menentukan entitas. Dan menurut saya ada 4 entitas, yaitu 1. Tono Rental atau rental mobil tersebut. Yang kedua, mobil yang dirental berupa benda, yaitu mobilnya. Kemudian ada administrator. Yang keempat adalah customer. Dan untuk tahap yang kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity beserta kuncinya, di mana atribut sering juga disebut properti, yaitu merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam basis data. Atribut berfungsi sebagai penjelas dan sebuah entitas. Untuk menggambarkan atribut dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. A. Atribut dinyatakan dengan simbol elips. B. Nama atribut berupa kata benda tunggal. C. Nama atribut
sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. D. Atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan menggunakan garis. Untuk selanjutnya, atribut yang dimaksud sesuai dengan kasus di atas menurut saya adalah yaitu tono rental atau rental mobil memiliki atribut alamat, nomor telepon, di sini underscore ya, dan mobil-mobil karena terdapat banyak mobil yang dapat disewakan atau direntalkan. Kemudian ada mobil yang direntalkan. Dari mobil tersebut memiliki atribut adanya kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian ada administrator yang memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Kemudian ada customer. Customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Next, untuk tahapan ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci atau foreign key, di mana relasi atau hubungan adalah transaksi yang terjadi di antara dua entitas. Dalam transaksi tersebut terdapat keterangan yang perlu disimpan dalam basis data. Aturan menggambarkan relasi antara entitas adalah A. Relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. B. Nama relasi dituliskan di dalam simbol belah ketupat. C. Relasi menghubungkan dua entitas. D. Nama relasi menggunakan kata kerja aktif atau diawali awalan tunggal. E. Relasi dapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan maknanya dengan jelas. Dan di sini untuk relasinya terdapat 4 relasi. Relasi yang pertama adalah tono rental atau rental mobil dengan administrator. Yang kedua, mobil yang dirental dengan penyewa atau customer. Yang ketiga, administrator dengan penyewa atau customer. Dan yang keempat adalah customer dengan tono rental atau rental mobil. Dan untuk tahapan yang keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, di mana derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Derajat relasi menunjukkan kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Setelah semua entitas dan atribut yang dibutuhkan terbentuk, maka selanjutnya adalah menentukan derajat relasi antara entitas tersebut. Apakah satu ke satu, satu ke banyak, atau sebaliknya, atau banyak ke banyak. Tentunya perlu kehati-hatian dalam menentukan derajat relasi, karena nantinya akan berhubungan dengan proses pengambilan query terhadap data. Dan di sini derajat relasinya yang sudah saya simpulkan yaitu satu ke banyak antara tono rental, rental mobil ke administrator. Tono adalah toko atau rental mobilnya hanya satu, yang memiliki hubungan ke administratornya itu banyak. Bisa saja di sini sebenarnya administratornya satu, jadi bisa satu ke satu. Tapi jika administratornya atau kasir pelayan
yang melayani itu karyawannya lebih dari satu, maka bisa dinyatakan banyak. Di sini bisa ditambahkan 1 ke 1 atau banyak. Kemudian mobil yang dirental dengan penyewa atau customer. Jadi benda atau jenis mobil yang direntalkan itu karena berbentuk rental mobil, sudah pasti jenis mobilnya banyak. Jadi untuk penyewanya juga banyak. Derajat relasi diantaranya adalah banyak ke banyak. Dan selanjutnya adalah administrator dengan penyewa atau customer. Tadi administrator itu sifatnya tergantung kebutuhan, dan di sini tidak dijabarkan banyak atau sedikitnya, tetapi secara logis seorang administrator itu bisa terdapat 1 atau bahkan lebih. Jadi derajat relasinya menurut saya adalah 1 atau banyak dan ke banyak, karena penyewa itu pasti sifatnya pasti banyak. Dan kemudian yang terakhir derajat relasi untuk customer dengan tono rental atau rental mobil, yaitu banyak ke 1. Itu untuk definisi tahapan-tahapan yang harus diperinci. Kemudian kita akan mengaplikasikan rincian-rincian tahapan tersebut ke dalam sistem aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu karena kita sudah membuka aplikasinya, kita akan memuat data baru. Kita klik yang new document, dan di sebelah kanan kita akan memilih yaitu entity relation. Nah, di sini ada jenis banyak yang bisa kita gunakan, tapi di sini sesuai tugas saya akan menggunakan entity relation, di mana kita akan memuat 4 ya. Yang pertama ada 4 entitas, yaitu dengan simbol entitas yang kita gunakan yaitu proses suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmatika. Di sini kita akan menggunakan yang kotak ya. Entity yang kita gunakan adalah entity yang garisnya 1, diklik kemudian ditarik. Seperti itu. Kemudian karena entity atau entitas kita itu memiliki 4, kita copy saja ya menjadi 4. Kemudian ini kita delete dulu. Dari entitas yang sudah kita copy, kita pasangkan di sini dulu sebelum kita perbanyak. Dan di dalam kotak entity ini kita isi sesuai dengan entitas yang telah kita buat rincian. Ini ada rental mobil, mobil yang dirental, administrator, dan customer. Kita ketikkan ya, rental mobil. Jika memang di sini mungkin
kurang lebar bisa dilebarkan ya, seperti ini. Kemudian di sini ada administrator. Kita lebarkan dulu. Kemudian selanjutnya ada customer. Dan selanjutnya yang terakhir ada mobil yang dirental atau mobil yang disewa. Setelah kita membuat entitas, kita akan membuat atribut-atribut, yaitu dengan simbol elite. Sesuai dengan petunjuk tadi ya, kita akan menggunakan simbol elite. Diklik kemudian ditarik. Ya, kita lihat di sini berdasarkan rincian atribut ada. Untuk rental mobilnya ada 3 atribut. Kita copy saja ya. Kita pasangkan dulu di sini. Mungkin kurang ke bawah ya. Oke. Kita sandingkan di samping-sampingnya. Dan kita ganti isian atau tulisan yang di dalamnya. Rental mobil. Tadi ada mobil yang mau direntalkan ya. Karena memiliki banyak. Kemudian nomor telepon dan alamat. Di sini alamat dari rental mobil. Kemudian ada nomor underscore telepon. Nah, dengan adanya underscore ini disebut sebagai primary key, yaitu atribut yang dikunci. Selanjutnya administrator ada 1, 2, 3, 4 atribut. Klik 1, 2, 3, dan 4. Dimana isinya adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nomor sewa, tanggal sewa, denda. Satu lagi adalah tanggal kembali. Dan untuk atribut customer ada 1, 2, 3, 4 atribut.
1, 2, 3, 4. Atribut yang tercantum adalah nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir adalah mobil yang dirental. Ada 1, 2, 3, 4 atribut. Satu, 2, 3, 4. Copy saja biar cepat. Di sini atributnya adalah mobil rental, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil. Kode mobil, tahun mobil, jenis mobil, dan harga sewa. Jenis mobil, harga sewa. Oke. Setelah menentukan entitas dan masing-masing atribut, kita akan menentukan relasi, di mana relasi itu disimbolkan ya. Di sini relasi dengan derajat relasi sebenarnya saling berkesinambungan ya, karena ini yang nantinya relasi itu disimbolkan, atau derajat relasi. Derajat relasi itu nantinya akan disimbolkan oleh simbol ini, garis. Jika garisnya 2 seperti ini, itu tandanya selalu hanya 1. Jika di sini ada segitiga lah di sini ya, segitiga tapi ada ininya kayak tanda panah kayak gini, ada garisnya juga, ini namanya 1 atau banyak. Ini untuk simbol-simbol relasi ya, simbol-simbol derajat relasi. Nah, kalau relasinya sendiri itu adalah simbolnya seperti ini ya. Ini adalah simbol relasi, ini adalah simbol derajat relasi, dan ini adalah simbol entitas. Dan untuk 0 atau 1 itu ada bulat dan ada tanda kayak gini ya. Kalau misalkan 0, 1 atau banyak, itu seperti ini. Nah, kita mulai menentukan untuk relasinya. Relasinya kita menggunakan ini 1, kita copy saja. Ada 4 relasi di sini.
Ini tarik ke bawah dulu. Ini adalah simbol relasinya. Kemudian kita tentukan dulu di sini relasinya. Sudah ya. Penyewa, pembayaran denda, dan lain sebagainya. Mobil, di sini mobil. Alamat, harga sewa, jenis mobil, tahun mobil, kode mobil. Di sini untuk relasinya antara rental mobil dengan administrator itu memberikan laporan ke rental mobil terkait tentang hasil pengelolaan administrasi baik keuangan maupun pembukuan lainnya. Kemudian administrator memiliki relasi dengan customer adalah sebagai kasir atau tempat pembayaran, dan juga untuk pendaftaran member sebagai customer yaitu ke administrator. Kemudian di sini customer dengan mobil yang dirental ya, dengan benda mobilnya. Ini mobilnya kan banyak. Ini adalah sebagai penyewa ya. Customer adalah penyewa mobil. Kemudian untuk relasi antara mobil yang dirental dengan rental mobil itu sendiri adalah mobil ini adalah merupakan aset daripada rental mobil Tono. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk memberikan simbol antara entitas dengan atribut ya, kita gunakan simbol garis ini. Kita klik, kemudian dari atribut ya ditarik ke sini, tapi jangan menggunakan ini ya.
Oke lah, nggak apa-apa, nggak lurus ya, tapi ya masih ada kesinambungan. Kemudian dari targetnya itu kita klik, kita menggunakan yang lurus ya. Di sini ada yang lurus enggak, yang di bawah? Kalau yang di bawah nggak ada, berarti menggunakan yang ini. Nah, dah, ini kita menggunakan yang lurus ya. Jadi kita klik dulu yang sebelah kanan ya, di entity relation-nya diklik, kemudian kita tarik dari kotak atribut ke yang kotak. Nah, kita lepaskan dulu, kemudian kita klik yang garis lurus ini, yang tanpa simbol ini ya, kita aktifkan dulu, baru kita lakukan pergantian garis simbol. Nah, biar cepat coba kita lakukan copy paste, bisa apa tidak ya? Oh, ternyata tidak bisa untuk copy paste. Kita lakukan satu persatu ya. Agak sulit ya. Nah, kita hapus dulu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita selesaikan sampai dengan selesai dalam pemberian garis. Maaf. Nih. Nah, kemudian dari sini ditarik. Baik, berdasarkan tadi lanjutan terkait tentang pemberian simbol garis dari entitas ke atribut, yaitu menggunakan satu garis lurus ya, tanpa ada tanda panah ataupun garis simbol lainnya. Di sini sudah saya berikan, saya sudah rapihkan. Kemudian sekarang adalah pemberian garis untuk simbol yang ini ya, hubungan antara relasi dengan derajat relasi, dimana ya kita sudah mendefinisikan untuk derajat relasinya antara tono rental atau rental mobil dengan administrator adalah 1 ke 1 atau banyak ya. Jadi untuk simbol satunya itu nanti menggunakan garis yang seperti ini, satu hanya satu. Kemudian untuk satu atau banyaknya adalah ada simbol kaki segitiga dan juga satu garis kayak gitu. Di sini untuk satu hanya satunya ini ya, kita tarik dulu, belum diklik ya. Oke, kemudian kita rubah simbolnya, satu hanya satu.
yang garisnya 2 nih. Wah, kebalik. Oke, seperti ini ya. Satu hanya satu. Kemudian untuk administrator yaitu satu atau banyak. Menggunakan yang ini, satu atau banyak. Kita aktifkan dulu, baru kita pilih garis satu atau banyaknya. Nah, kemudian administrator ke customer ya. Untuk administratornya satu atau banyak, kemudian dari customernya sudah pasti banyak, karena pelanggan pasti banyak, kita menggunakan simbol ini. Kita aktifkan dulu garisnya, kemudian kita ganti karena ini enggak secara otomatis ya, jadi manual. Banyak. Nah, tuh kaki. Kemudian dari customer itu banyak ke mobil yang dirental juga banyak, jadi banyak ke banyak. Ini kurang ke atas ya, apa ya. Terus kemudian mobilnya juga banyak ya, mobilnya juga nilainya banyak. Aktifkan dulu garisnya, kita ganti di sini banyak, tapi ini kebalik ya. Kemudian untuk rental mobil itu adalah satu, kemudian untuk mobil yang direntalkan yang sebagai aset adalah banyak. Satu hanya satu. Ya, inilah hasil akhir ya yang sudah saya kerjakan, dan kita tempelkan saja hasil akhirnya di Microsoft Word di sini. Tapi kita di screenshot saja biar cepat. Tapi boleh juga di sini kalau misalkan mau disimpan, kemudian dipilih di mana data akan disimpan. Oke, tugas 1. Oke, save.
kita masukkan gambarnya di sini yang sudah kita screenshot. Ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, demikian praktik saya dalam mata kuliah basis data. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga dalam orientasi mempresentasikan praktikum saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.